Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat mengikuti pembelajaran daring hari ini. Nah, materi hari ini tetap teks laporan percobaan. Hanya melanjutkan dari materi sebelumnya. Kita ikuti ya. Anak-anak, hari ini kita akan tetap belajar tentang teks laporan percobaan. Pada pertemuan yang lalu, kalian telah mempelajari tentang fungsi, definisi, macam-macam laporan, serta contoh laporan observasi dan laporan percobaan. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Yuk, kita simak. Kompetensi dasar teks laporan percobaan kali ini adalah KD 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Contohnya adalah percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Setelah kalian melakukan suatu percobaan, maka selanjutnya akan membuat teks laporan percobaannya. Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam laporan tersebut nantinya ditentukan oleh struktur penyajiannya. Nah, apa saja strukturnya? 1. Judul. 2. Apa tujuan kamu membuat atau melakukan percobaan tersebut? 3. Alat dan bahan apa saja yang kamu gunakan dalam percobaan tersebut? 4. Langkah-langkah atau prosedur atau cara kerja saat kamu melakukan percobaan tersebut. Kemudian 5. Hasil dari percobaan tersebut bagaimana? Dan terakhir adalah simpulan. Anak-anak, selain strukturnya, unsur kebahasaan pun mempengaruhi dan kelengkapan informasi dalam teks laporan percobaan. Apa saja unsur kebahasaannya? 1. Menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baku. Maksudnya adalah kalimat kata yang digunakan dalam teks laporan nanti harus sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. 2. Menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah tipe kalimat yang hanya terdiri dari satu subjek dan satu predikat, atau juga disebut kalimat tunggal. Contoh, siapkan baskom. 2. Isi dengan air. Nah, bagaimana dengan kalimat kompleks? Kalimat kompleks adalah gabungan dari beberapa kalimat simpleks yang dipisahkan dengan kata penghubung atau konjungsi. Nah, itu berkaitan dengan nomor 3. Seperti apa contohnya? Yuk kita gabungkan kalimat simpleks tadi. Kita ubah menjadi kalimat kompleks. Siapkan baskom dan isilah dengan air. Nah,
Itulah kalimat kompleks. Dipisahkan dengan konjungsi dan. Nomor 3, menggunakan konjungsi. Nah, ini dari kelas 7, kelas 8 sudah berulang kali disampaikan tentang konjungsi. Contohnya dan, atau, tetapi, karena, maka, dan lain-lain. Nomor 4, menggunakan istilah teknis. Apa itu istilah teknis? Istilah teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Ibu beri contoh, saat teks laporan percobaan roti tidak tahan pada kuman dan virus. Pada YouTube yang lalu, pada KD 3.1 4.1. Di sana ada kata hand sanitizer. Nah, kata tersebut sudah sering digunakan. Nah, padahal ada kata dalam bahasa Indonesianya, itu adalah penyanitas tangan atau pembersih tangan. Jadi boleh menggunakan istilah tersebut karena sudah umum digunakan, juga boleh menggunakan kata dalam bahasa Indonesianya. Kemudian nanti di bawah juga ada contoh horizon. Nah, itu kata sebenarnya adalah cakrawala. Nomor 5, menggunakan kata bilangan. Nah, istilahnya adalah numeralia. Contoh, saat kalian menulis dalam bagian langkah-langkah atau prosedur atau cara kerja, biasanya menggunakan kata 1, 2, 3 atau pertama, kedua, ketiga. Nah, itu disebut kata bilangan atau numeralia. Selanjutnya, memperhatikan kata depan. Nah, istilah kata depan itu adalah preposisi. Contohnya, penulisan kata di, ke, dan dari, serta imbuhan awal. Jadi penulisannya harus benar. Contoh misalnya di langit. Kata depan di ditulis terpisah dari langit karena menunjukkan kata tempat. Sedangkan diuji ditulis bergabung ya, digabungkan karena merupakan imbuhan awal dari kata dasar uji. Itulah salah satu contoh dari kata depan dan imbuhan awal. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Kalimat imperatif ini biasanya banyak terdapat pada langkah-langkah atau prosedur. Contohnya, letakkan gelas berisi air, tanda seru. Kemudian, nomor 2, buatlah ruangan benar-benar gelap, tanda seru. Itulah ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Inilah contoh teks laporan percobaan membuat pelangi. Pada bagian tujuan, kata pengantar atau pembukanya disatukan dengan tujuannya. Kita lihat contohnya. Pelangi merupakan fenomena alam yang terjadi di langit, berupa aneka ragam warna cahaya yang saling sejajar. Di langit,
pelangi terlihat seperti busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon dan terjadi saat hujan ringan. Nah, ini bagian kata pengantarnya. Dan selanjutnya inilah tujuannya. Dalam percobaan ini akan diuji tentang proses terbentuknya pelangi dengan menggunakan bahan yang sederhana dan dilakukan di rumah. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan untuk proses percobaan nanti adalah 1. Kaca, 2. Air, 3. Baskom, 4. Kertas putih atau dinding, 5. Ruang gelap, dan 6. Senter atau boleh menggunakan cahaya ponsel atau boleh menggunakan sinar matahari. Selanjutnya, proses atau langkah-langkah membuat pelangi. 1. Isi baskom dengan air hingga setengah penuh. 2. Masukkan kaca ke dalam air dengan posisi miring. 3. Buatlah ruangan benar-benar gelap. 4. Lalu sorot kaca dengan senter dan arahkan pantulan cahayanya pada kertas putih atau dinding. Dan terakhir, pelangi buatan pun akan segera muncul. Untuk bagian struktur yang ketiga, yaitu hasil percobaan, bisa kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, ini bagian hasil percobaan. Nah, isinya seperti itu. Saya bacakan. Pelangi akan berhasil terbentuk apabila arah cahaya atau sumber cahaya yang akan menyinarinya berada di posisi yang pas, yakni dari depan dan masuk ke dalam cermin, lalu dipantulkan ke kertas putih atau dinding. Cahaya yang masuk ke dalam air akan menghasilkan pembiasan yang kemudian membentuk warna-warni atau pelangi. Nah, struktur yang terakhir, bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Pada pelangi yang asli, sinar matahari memantul pada tetesan air, lalu terjadi pembentukan sedemikian rupa dan terjadilah pemisahan warna pada cahaya. Awalnya warna cahaya ini hanya berwarna putih, tetapi pada prosesnya tercipta banyak warna, yakni menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Walaupun tidak seindah aslinya, dengan melakukan percobaan sederhana ini, kita dapat menikmati proses terbentuknya cahaya menjadi beberapa warna di dalam rumah dengan menggunakan alat dan bahan tanpa menunggu hujan reda. Demikian contoh teks laporan percobaan. Demikian materi hari ini. Semoga kalian paham dan dapat mengerjakan tugas tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker, dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.